Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hoirunisa, NPM 2001071029 dari jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri IAIN Metro Lampung. Saya mahasiswi angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan materi pasar, mulai dari pengertian, fungsi, ciri-ciri, dan juga jenisnya. Pasar sebagai area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu, baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, perkotaan, mall, plaza, pusat perdagangan manapun dengan sebutan lainnya. Dalam buku Pengantar Bisnis 2006, karya Muhammad Fuad, pasar adalah satu dari berbagai sistem, institusi, prosedur, hubungan sosial, dan infrastruktur di mana usaha menjual barang, jasa, dan tenaga kerja untuk orang-orang dengan imbalan uang. Kemudian fungsi pasar. Fungsi pasar ada segi ekonomi, segi sosial budaya, segi arsitektur. Segi ekonomi, tempat transaksi antara produsen dan konsumen yang merupakan komoditas untuk mewadahi kebutuhan segala demand dan supply. Kemudian segi sosial budaya, merupakan kontrak sosial secara langsung yang menjadi tradisi suatu masyarakat yang merupakan interaksi antara komunitas para sektor informal dan formal. Segi arsitektur menunjukkan ciri khas daerah yang menampilkan bentuk-bentuk fisik bangunan dan artefak yang dimiliki. Selanjutnya ciri-ciri pasar. Berdasarkan dari pengertiannya, pasar memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat jasa ataupun barang yang akan diperjualbelikan. Yang ketiga, terdapat proses permintaan serta penawaran oleh kedua pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik itu secara langsung atau tidak langsung. Kemudian untuk jenis pasar. Pasar memiliki 7 jenis dasar, yaitu pasar menurut bentuk kegiatan. Dalam pasar ini membedakan menjadi dua, yaitu pasar nyata. Sebuah pasar di mana terdapat berbagai jenis barang yang diperjualbelikan dan dapat dibeli oleh konsumen, misalnya swalayan dan pasar tradisional. Yang kedua, pasar abstrak. Sebuah pasar di mana terdapat pedagang atau yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, misalnya pasar online dan pasar modal. Yang kedua, pasar menurut transaksi. Pasar ini dibedakan menjadi dua, yaitu pasar tradisional dan modern. Pasar tradisional yang bersifat tradisional ini di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Berbagai jenis barang diperjualbelikan adalah barang kebutuhan pokok sehari-hari. Kemudian pasar modern. Pasar yang bersifat modern, di mana tempat terdapat berbagai macam barang diperjualbelikan dengan harga yang sudah pas dan dengan layanan tersendiri. Biasanya pasar modern ada di mall atau tempat yang sangat luas lainnya. Dalam pasar modern, transaksi dilakukan secara tidak langsung, di mana pembeli melihat label harga kemudian langsung dibayar sesuai dengan label yang tercantum. Ketiga, pasar menurut jenis barang. Dalam pasar ini hanya menjual satu jenis barang tertentu, misalnya seperti pasar sayur, pasar hewan, pasar ikan, pasar buah, pasar daging, dan masih banyak yang lainnya. Yang keempat, pasar menurut waktu. Jenis pasar yang dikelompokkan menurut waktu kegiatannya, yaitu pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, dan pasar temporer. Pasar temporer ini adalah pasar yang diselenggarakan pada waktu tertentu saja dan dapat secara tidak rutin, misalnya bazar. Kemudian yang kelima, pasar menurut keleluasaan distribusi. Pasar ini terbagi di daerah
atau lokasi keberadaan pasar. Suatu pasar yang pembeli dan penjual produk di dalam satu wilayah saja, misalnya pasar daerah, lokal, nasional, dan internasional. Yang keenam, pasar menurut jenis pedagang. Terbagi menjadi 3 pasar, yaitu yang pertama pasar umum, pasar yang memperjualbelikan barang-barang yang beraneka ragam. Adapun golongan jenis barang dagangan dalam pasar umum juga terbagi menjadi beberapa, yaitu golongan A yaitu batu mulia, logam mulia, permata, dan tekstil. Golongan B yaitu batik, konveksi, pakaian tradisional, kerajinan, barang kelontong, pecah belah, dan lainnya. Golongan C yaitu beras, tepung, ketan, jagung, gula pasir, teh, kopi, buah-buahan, dan lainnya. D yaitu kembang, anyam-anyaman, gerabah, barang bekas, dan lainnya. Pasar khusus merupakan pasar yang perjualbelikan satu jenis barang dagangan saja, misalnya pasar hewan, pasar rombeng, pasar bunga, pasar sepeda, dan lainnya. Pasar tempel, jenis pasar umum yang secara formal tidak dikelola atau diakui oleh pemerintah daerah, namun fungsional telah berperan sebagai pasar dengan wilayah pelayanan tertentu. Pembagian jenis dagangan biasanya digolongkan dalam los-losan. Kemudian, pasar menurut bentuk serta struktur. Jenis pasar ini terbagi menjadi 2, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar ini juga disebut pasar persaingan murni, yaitu pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual serta mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Yang kedua, pasar persaingan tidak sempurna. Pasar yang terdiri dari sedikit penjual serta banyak pembeli. Pasar ini para penjual dapat menentukan harga barang. Barang yang diperjualbelikan memiliki jenis yang berbeda atau berbagai jenis barang. Berbentuk pasar dalam persaingan tidak sempurna terdiri dari pasar monopoli, pasar monopolistik, pasar oligopoli. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan dalam pengungkapan kata-katanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peter Pan, that's what they call me. Promise that you'll never be lonely.